Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru melihat dan bergabung dengan channel ini, selamat datang. Semoga kita dapat belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Ada pertanyaan sedikit bagi saudara. Apakah teman-teman tahu bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Injil? Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Jadi di satu sisi kita memiliki perintah yang sangat jelas dari Tuhan Yesus untuk membagikan Injil. Tapi di sisi lain, Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 6, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Jadi apakah Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh memberitakan Injil di ayat ini? Apa maksudnya saat Tuhan mengatakan jangan lempar mutiaramu kepada babi? Nah, itulah yang akan menjadi topik kita di video ini. Kita akan melihat maksud yang sebenarnya dari firman Tuhan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga kita bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Apa yang Yesus maksudkan di sini ketika Tuhan Yesus berkata, "Jangan memberi apa yang kudus bagi anjing"? Ilustrasinya mungkin seperti ini. Mungkin pernah teman-teman memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan bernilai bagi saudara kepada orang lain, tapi mereka tidak menghargainya atau mereka tidak benar-benar paham dengan nilainya. Bahkan ketika teman-teman menjelaskannya kepada mereka betapa berharganya itu, tapi mereka masih tidak mau mengerti. Ilustrasi ini sebenarnya sama dengan ketika saudara memberitakan Injil dan kebenaran yang sangat berharga bagi saudara, tapi orang itu tidak mau mendengarnya, tidak menginginkannya, mereka menolak, mereka menghina apa yang kita berikan. Anjing-anjing dan babi adalah tipe orang-orang yang digambarkan dalam ayat itu. Mereka menolak firman Tuhan, mereka membenci firman Tuhan, dan mereka mencoba untuk menghina atau mengejek firman Tuhan. Amsal 26 ayat 11 mengatakan, "Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya." Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan yang seperti mutiara yang berharga, dan jika kita terus mencoba membagikan kepada orang-orang seperti itu, mereka akan mengulangi hal yang sama berulang-ulang. Mereka hanya akan menolak, mengejek, bahkan menghina seperti anjing kembali ke muntahnya. Sehingga daripada kita membuang waktu kita kepada mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, teman-teman lebih baik menggunakan waktu itu untuk membagikan Injil kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Saat itulah kita perlu membiarkan Roh Kudus untuk memimpin dan membimbing kita kepada siapa dan kapan firman itu dapat kita beritakan. Yesus dalam Matius 10 ayat 11-15 berkata, "Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang itu, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Jadi menurut Tuhan Yesus, kalau kita memberitakan atau menasehati lewat firman Tuhan atau menginjili seseorang tapi orang itu menolak atau tidak mau mendengar, kita jangan membuang waktu kita kepada orang-orang seperti itu. Saudara harus ingat, jika saudara seorang Kristen sejati dan hidup dalam kebenaran dan ingin membagikan Injil, dunia ini yang penuh dengan dosa akan membenci saudara. Dan si iblis akan menggunakan orang lain untuk mencoba menjatuhkan saudara. Dan Yesus tahu akan itu. Dan itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Pasti ada pertanyaan dari diri kita semua.
Lalu bagaimana kita tahu siapa yang mau mendengar dan siapa yang tidak mau mendengarkan kita untuk memberitakan Injil? Saudara, dalam hal ini secara rohani harus bisa menilai dengan benar dan membiarkan Roh Kudus membantu kita dalam berpikir dan membedakan apa yang benar dan yang salah. 1 Korintus 2 ayat 15-16 berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi jika saudara berjalan dalam roh, saudara hidup di dalam roh, dan kemudian saudara berpikir dalam roh, saudara akan memulai atau menghakimi dengan benar. Tetapi jika saudara berjalan dengan daging, jika saudara bertindak menurut kedagingan, kita tidak akan menilai dengan benar. Ingat peringatan Yesus, apa yang dia katakan di atas gunung. Apa yang Yesus katakan sebelum dia mengatakan bahwa kita tidak boleh memberikan apa yang kudus kepada anjing. Apa yang Yesus katakan sebelumnya. Jadi Yesus berkata, di dalam Matius 7 ayat 1 tertulis, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Banyak orang memakai Matius 7 ayat 1 sebagai pembelaan mereka ketika mereka berusaha menolak kebenaran dan firman Tuhan. Mereka tidak mau melanjutkan membacanya ke ayat yang lain. Mereka akan bilang, stop, jangan menghakimi saya, karena Yesus berkata, kamu tidak boleh menghakimi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus belum selesai berbicara. Yesus sebenarnya baru mau memulai menjelaskan apa yang dimaksud. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius 7 ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Sekarang dengarkanlah dengan baik ayat yang kelima, Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi jika saudara kita memiliki lok di mata kita sendiri, jika kita hidup dalam dosa, jika kita hidup dalam daging, kita tidak dapat menilai dengan jelas. Saudara tidak dapat menghakimi atau menilai sesuatu dengan benar karena dosa saudara. Karena saudara hidup dalam daging. Tapi sekarang jika kita hidup benar dalam roh, jika kita mengambil balok itu dari mata kita dan kita hidup dengan roh yang membimbing kita, maka kita dapat membantu orang dan membantu saudara kita mengeluarkan balok di matanya. Maka baru kita dapat menilai dengan benar. Mengapa itu bisa terjadi? Karena roh Tuhan ada di dalam kita dan Tuhan membimbing kita, Tuhan membantu kita untuk membedakan segala sesuatu. Jika kita tidak dapat menilai dengan benar, lalu bagaimana kita dapat membantu siapapun? Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi di awal Matius 7, Yesus tidak mengatakan jangan menghakimi dan sudah selesai sampai di situ. Tidak. Yesus sebenarnya mulai menjelaskan perbedaan antara menghakimi atau penghakiman yang hipokrit atau munafik dan discernment of spirit, yaitu membedakan mana gerakan batin yang digerakkan oleh Roh Kudus dan mana gerakan batin yang digerakkan oleh roh jahat. Dalam Matius 7 ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dan kemudian Yesus berkata kembali di Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara harus ingat bahwa kita dipanggil untuk memberitakan dan mewartakan Injil sampai ke ujung dunia. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang akan menerimanya. Tuhan memberi orang pilihan bebas, kehendak bebas, dan karena itu mereka harus membuat keputusan sendiri dan mereka harus hidup dengan konsekuensi dari keputusan itu. Saya ulangi lagi, Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15-16. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tugas kita semua mewartakan firman Tuhan dan melakukan dalam kebenaran, dalam kasih, dalam Roh Kudus,
melalui Roh Kudus bahwa Tuhan bekerja melalui saudara. Itu adalah pekerjaanmu. Tapi hasilnya tidak ada di tangan kita. Kita tidak bisa mengendalikannya. Hasil ada di tangan Tuhan. Jadi serahkan semua yang kita lakukan kepadanya, agar kita bekerja melalui kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita.